Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Halo adik-adik semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali. Dan pada hari ini juga kita akan membahas mengenai struktur bumi dan dinamikanya. Telah kita ketahui bersama bahwa negara kita, negara Indonesia, adalah negara ketiga yang memiliki gunung berapi terbanyak di dunia. Indonesia sendiri memiliki 139 gunung berapi. Sebagian besar gunung berapi ini yang ada di Indonesia terletak di Busur Sunda, yaitu zona yang membentuk Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Baik, yang pertama adalah lapisan bumi atau biasa disebut dengan geosfer. Secara umum, geosfer ini merupakan lapisan bumi yang terletak pada permukaan atau di bawahnya, yang berpengaruh terhadap kehidupan di bumi baik secara langsung maupun tidak langsung. Geosfer sendiri adalah suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Geosfer berasal dari kata geo, yang berarti wilayah, serta sfer yang berarti yang menaungi atau yang mengelilingi, seperti gambar di samping. Hal tersebut meliputi lapisan atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Jadi, geosfer ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagian litosfer. Litosfer sendiri merupakan bagian bumi yang terluar atau biasa disebut dengan kulit bumi. Dikatakan lagi, pengertian lain dari bagian bumi ini adalah bagian terluar dari lapisan kerak bumi berupa batuan. Batuan di sini sebenarnya bukan saja berupa benda kertas ya, seperti batu yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi bisa dalam bentuk tanah liat, pasir, kerikil, abu gunung berapi, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu atmosfer, di mana pada bagian atmosfer ini permukaan bumi maupun planet-planet yang lainnya ini diselimuti oleh suatu lapisan gas yang disebut dengan atmosfer, ya, yang membentuk mulai dari permukaan bumi hingga jauh ke luar angkasa. Gejala yang terdapat di lapisan ini terdiri dari berbagai macam unsur cuaca seperti angin, suhu, awan, hujan, kelembaban udara, serta udara. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu hidrosfer. Hidrosfer ini merupakan bagian dari permukaan bumi yang terdiri dari lapisan air. Beberapa elemen dari hidrosfer bumi antara lain adalah sungai, danau, laut, glacier, air tanah, serta uap air yang berada di lapisan udara. Hidrosfer ini memiliki siklus yang dinamakan siklus hidrologi. Selanjutnya, bagian biosfer. Secara harfiah, biosfer ini merupakan bagian bumi terluar yang mencakup daratan, air, serta udara yang menjadi sebuah faktor pendukung utama dari keberlangsungan kehidupan secara proses biotik. Sedangkan menurut geofisiologi, biosfer ini merupakan suatu sistem yang menyatukan seluruh kehidupan, seluruh makhluk hidup, serta hubungan yang terjadi di antara mereka termasuk interaksi terhadap unsur litosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Kemudian pada bagian terakhir yaitu pada antroposfer. Antroposfer ini merupakan bagian dari geosfer yang menjadi tempat bagian manusia serta memiliki fungsi lingkungan hidup bagi manusia. Contoh dari bagian antroposfer ini adalah wilayah pedesaan, wilayah perkotaan, lokasi pemukiman, dan lain sebagainya. Jadi bagian antroposfer ini adalah bagian yang paling teratas di mana kita melakukan berbagai kehidupan di situ. Baik, selanjutnya adalah struktur dan lapisan bumi. Setiap benda pasti memiliki struktur dan lapisannya masing-masing. Misalnya pada gambar di samping, yaitu pada lapisan bawang merah, kemudian buah jeruk, bola golf, dan bumi. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, ternyata terdapat beberapa lapisan yang unik dan pastinya berbeda. Lalu, bagaimana ya
dengan lapisan bumi? Apakah di dalam perut bumi memiliki isi atau kosong ya? Mari kita cari tahu bersama. Yang pertama adalah lapisan inti bumi. Lapisan inti bumi ini terbentuk dari material cair yang bertekanan tinggi. Inti bumi ini tersusun dari material cair berupa besi yang dilambangkan dengan Fe dan nikel dilambangkan dengan Ni, disebut dengan Nif. Inti bumi ini terbagi menjadi dua, yaitu inti dalam yang disebut dengan inner core yang berupa material padat, dan inti luar bumi yang disebut dengan outer core yang berupa cairan. Kemudian selanjutnya ada lapisan mantel bumi, di mana lapisan kedua dari dalam bumi ini adalah lapisan selimut, atau juga disebut dengan selubung bumi dan mantel bumi. Ketebalannya itu adalah 2.900 km. Mantel bagian atas yang mengalasi kulit bumi bersifat padat dan bersama dengan kulit bumi akan membentuk satu kesatuan yang dinamakan dengan litosfer. Mantel bagian bawah yang bersifat plastis disebut dengan astenosfer. Secara lapisan, selimut bumi terdiri atas 3 bagian, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Yang kedua ada astenosfer, yang berasal dari bahasa Yunani asthenes yang berarti lemah dan sfer yang berarti lapisan atau sebuah bulatan. Astenosfer ini merupakan lapisan di bawah litosfer yang wujudnya sangat kental. Lapisan astenosfer ini tersusun dari batuan yang meleleh akibat panas. Namun kepadatannya ini rendah karena bersifat plastis. Tebal lapisannya sekitar 130 sampai 160 km. Lapisan ini kaya akan dengan silium, aluminium, dan magnesium. Dikenal dengan magma. Wujud cairan magma lebih kental dan cairan aspal semi-solid dan dapat mengalir. Astenosfer ini mengalir akibat suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang terjadi sepanjang waktu. Lapisan yang ketiga dari bumi ini merupakan bagian yang terluar bumi, adalah kulit bumi. Ketebalan lapisan kulit bumi ini antara 0 sampai 100 km dan merupakan lapisan tanah dan bebatuan. Lapisan ini hanya sekitar 1% dari massa bumi dan merupakan lapisan yang tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Lapisan kulit bumi dibedakan menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra sendiri tersusun oleh mineral yang kaya akan silika dan magnesium. Disebut dengan sima karena kerak samudra biasanya disebut dengan lapisan basaltis karena batuan penyusunnya terutama pada berkomposisi basal. Sedangkan kerak benua tersusun oleh mineral yang kaya akan silika dan aluminium. Oleh karenanya disebut dengan sial. Lempeng benua biasanya disebut dengan lapisan granitis karena batuannya ini penyusun yang terdiri dari batuan yang berkomposisi granit. Kehidupan sehari-hari ketika kita menuangkan atau menyeduh kopi. Jadi ketika kita menyeduh kopi, kemudian membiarkannya beberapa saat, kita akan menemukan sebuah lapisan yang berbeda, yaitu pada lapisan atas dan lapisan bawah. Pada lapisan atas ini terdapat warna yang lebih cerah dibandingkan dengan lapisan yang bawahnya. Layaknya secangkir kopi, lapisan atmosfer bumi ini terdapat beberapa lapisan, ya, terbagi menjadi beberapa lapisan. Lapisan-lapisan ini memiliki karakteristik pastinya yang berbeda, ya. Kita lihat pada tabel berikut, ya, lapisan-lapisan atmosfer. Lapisan-lapisan atmosfer bumi yaitu terdapat 5 lapisan. Yang pertama lapisan eksosfer dengan lokasi pada ketinggian di atas 500 km dengan karakteristik tempat mengorbit satelit buatan, memiliki molekul yang sangat sedikit. Kemudian pada lapisan kedua yaitu termosfer
dengan ketinggian 85 sampai 500 km. Karakteristiknya, tempat mengorbit teleskop Hubble dimiliki oleh NASA memiliki suhu yang tinggi, namun karena molekul udara sangat sedikit, jadi objek yang berada di sana tidak terlalu panas. Kemudian pada lapisan mesosfer, lokasi ketinggiannya 50 sampai 85 km, dengan karakteristik tempat terbakarnya meteor yang menuju bumi. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan habis terbakar di mesosfer. Jadi ketika meteor yang jatuh ya dari langit itu tidak akan sampai kepada menghantam bumi, tetapi nanti akan terbakar pada lapisan mesosfer. Kemudian selanjutnya pada lapisan stratosfer. Lokasi pada ketinggiannya yaitu 10 sampai 50 km. Terdapat lapisan ozon ya, O3, untuk melindungi kita dari radiasi sinar ultraviolet, sekaligus tempat melintasnya pesawat udara saat berada di atas awan. Kemudian yang terakhir yaitu lapisan troposfer. Lokasi ketinggiannya itu 0 sampai 10 km. Lapisan atmosfer ini paling bawah ya, dimana kita melakukan aktivitas ya makhluk hidup yaitu manusia dan hewan termasuk burung, tempat berlangsungnya hujan turun, kemudian angin, salju, dan awan. Oke, selanjutnya itu lapisan hidrosfer bumi. Kita lihat pada gambar di samping ya, bumi, planet bumi berwarna hijau. Jadi warna hijau ini pada gambar planet bumi ini menggambarkan sebuah perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, ya bumi ini dihuni yang diselimuti juga oleh air ya, atau yang disebut dengan hidrosfer. Jadi hidrosfer ini berasal dari kata hidro yang berarti air dan sphaira yang berarti selimut. Jadi hidrosfer ini merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer ini tidak hanya meliputi perairan yang luas saja ya, seperti laut dan samudra. Hidrosfer ini juga meliputi air di danau, kemudian sungai, dan uap air yang ada di udara. Jadi kita ketahui bersama bahwa air ini sangat penting bagi kehidupan. Hampir setiap elemen kehidupan memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya ya. Tumbuhan juga memerlukan air untuk apa? Untuk berfotosintesis. Sedangkan manusia pasti memerlukan air untuk melakukan metabolisme dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Nah, pertanyaan gini, jika semua makhluk hidup ini menggunakan air ya untuk melangsungkan kehidupannya, apakah air yang ada di bumi ini akan habis atau berkurang? Atau jumlahnya akan bertambah karena adanya hujan? Ataukah jumlah air bumi tetap? Ternyata air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan dengan siklus hidrologi atau yang disebut dengan siklus air. Siklus hidrologi ini merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Bagaimana untuk prosesnya? Jadi siklus air ini bermula ketika panas matahari menguap ya air yang ada di laut dan di permukaan bumi ya, atau yang disebut dengan evaporasi. Kita lihat pada gambar ya. Ini adalah siklus dari hidrologi. Jadi uap air tersebut ya akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan sehingga terbentuklah awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arahan hembusan air. Kemudian penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Air hujan ini akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Nah, itulah adalah proses berlangsungnya air terus-menerus.